Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa dhikhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'i yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang kami muliakan segenap keluarga besar Sarpasim Polda Metro Jaya, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada hadirin Ahinal Kiram Bapak Ustaz Sugiono, wabil khusus yang punya hajat pada hari ini, segenap keluarga Polwan. Kita doakan mudah-mudahan tambah umurnya, Allah tambah kebaikannya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sudah kesekian kalinya barangkali saya sampaikan bahwa kumpulnya kita ini di tempat yang mulia, di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat Allah untuk kita semuanya, wabil khusus kepada keluarga besar Sarpasim Polda Metro Jaya, nambah berkah dan nambah baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu hadirin yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin yang kami muliakan, karena ini lagi ulang tahun, saya sedikit cerita dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad. Kesuksesan seorang suami adalah tidak terlepas dari bagaimana hebat dan kokohnya seorang istri. Nabi Adam pada awalnya teguh pendirian, digoda dengan model apapun gak kena, tapi kemudian istrinya yang sejarah mencatat itu merayu, maka kemudian sampailah pada kisahnya Nabi Adam memakan buah khuldi. Itu pun turut serta andil seorang perempuan yang kemudian Allah berikan sanksi. Yang kedua, ada wanita yang jadi biang kerok juga, istrinya daripada Nabiullah Lut alaihi salam. Biang kerok, orang-orang sudah gak senang sama Nabi Lut, justru yang menjadi provokatornya memprovokasi warga sekitar bagaimana supaya menentang ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Lut. Adalah dedengkotnya, biang keroknya adalah istrinya itu sendiri. Maka kata Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang-orang yang beriman, hati-hati, ada musuh yang sangat membahayakan di rumahmu. Satu adalah istri-istrimu, yang kedua adalah anak-anakmu. Fahdharuhum, hati-hati dengan mereka. Yang ketiga, ada juga yang jadi biang kerok perjalanan, tidak lama kemudian
menjadi kendala, menjadi ganjalan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, anaknya. Di mana bapaknya menyampaikan risalah Allah, yang jadi biang keroknya adalah justru anaknya sendiri. Saya tidak kupas itu, yang saya mau sampaikan karena ini ulang tahun Polwan. Ada perempuan yang harus ibu tiru. Satu waliyun min auliyaillah, salah satu wali perempuan yang bernama Siti Robiatul Adawiyah. Luar biasa dalam doanya, ya Allah, kalau saya berbuat baik sama orang, saya ikhlas dalam ibadah kepadamu karena mengharap surgamu, jauhkan aku dari surga. Ya Allah, kalau saya berbuat sholat, zakat, puasa, melayani sekitar lingkungan saya dengan baik, kalau kemudian saya karena takut kepada neraka-Mu, ya Allah, masukkan Robiatul Adawiyah ke dalam neraka-Mu. Kalau saya berbuat baik, ya Allah, karena mengharap ridho-Mu, mengharap kasih sayang-Mu dan ikhlas dari-Mu, cinta dari-Mu, maka bimbinglah Robiatul Adawiyah ini untuk bisa ibadah kepadamu. Nah, sekarang berkaitan dengan haji, Polwan banyak belajar. Coba lihat Nabi Ibrahim, doanya luar biasa, bukan muluk-muluk. Al-Quran yang bicara, Rabbi habli minas sholihin, pagi, siang, sore, malam minta sama Allah, ya Allah, anugerahkan kepada saya anak yang soleh. Setelah Nabi Ibrahim menadahkan tangan kurang lebih 40 tahun. 40 tahun doanya bu, main-main. Gak kayak orang sekarang, pengennya instan. Tahajud baru sebulan lagi sama Allah. Ya Allah, sudah tahajud 1 bulan kok gak ada naik pangkat juga. Sudah sunako 3 kali, ya Allah, bangun masjid ke pangkat saya gak naik juga. Nabi Ibrahim lebih dari 40 tahun minta sama Allah, berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Maka dijawab sama Allah, fabasyarnahu bi ghulamin alim. Ibrahim, aku berikan kabar gembira, akan aku utus, akan aku berikan kepadamu anak yang taat, soleh, patuh kepadamu. Maka kemudian Allah buktikan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbauka fandur madza tara qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan anak soleh? Karena Ibrahim adalah hanifah. Maka Allah tegaskan wattabi' millata Ibrahim hanifah, ikut kepada Nabi Ibrahim yang hanif. Hanif itu bu artinya sangat taat, sangat patuh sama Allah. Maka gelarnya Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian Ulul Azmi, gelarnya Nabi Ibrahim banyak. Kenapa? Hanifah, sangat taat, sangat patuh. 80 tahun pak, diperintah suruh khitan, nggak nego Nabi Ibrahim. Saat itu gak ada gunting, gak ada cutter, yang ada batu. Bayangkan, daerah sensitif, disentil aja sakit, pakai batu. Tapi Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah Allah itu gak akan merugikan, maka dilaksanakan. Nah sekarang malah banyak nih, mohon maaf, nah ini kebetulan Pak Polisi, itu Pak kalau saya jalur Pantura, saya diceritain sama Pak Kiai, kalau kamu lihat jalan ke Pantura, ada ilmu yang kamu dapat di Pantura. Banyak laki-laki yang justru salah katanya. Benar begitu saya cek, dari keluar tol terus sampai ke Brebes, sampai ke Tegal, itu ternyata banyak laki-laki yang kalau kencing itu nggak pakai obat. Makanya sekarang banyak yang kena penyakit. Kenapa? Karena nggak pakai obat, obatnya di obat abit. Jadi kalau habis kencing cuma disentir, digoyang-goyang. Habis itu buka tutup seletingnya, berangkat lagi. Jadi nggak suci, itu yang menyebabkan penyakit. Maka Ibrahim ini luar biasa. Dan orang Jawa, mungkin juga kita semuanya suka bohongin anak kecil. Dulu waktu saya kecil, kalau sunat itu ayamnya udah dipegang di sebelahnya. Kamu sunat ya nak, kalau kamu sunat nanti bapak potongin ayam. Bohong, ini ayamnya nak. Maka begitu di sini Bismillahirrahmanirrahim sunat, sebelahnya Allahu Akbar, berbarengan dipotongin ayam. Kenapa? Supaya anak senang. Artinya Nabi Ibrahim ini gak banyak cencang-cencong, suruh sunat ya sunat. Dan nyatanya gak ada orang berhasil tanpa
pengen bisa sholat, sunat dulu yang keluar darah. Enak Pak kita laki-laki Pak, perjuangannya cuma sekali. Keluar darah seumur hidup sekali Pak. Disunat waktu kecil sakit memang. Zaman dulu, zaman saya aja masih 3 bulan. Apalagi zaman bapak-bapak. Kalau sekarang begitu disunat bisa main bola. Kalau dulu zaman saya enggak. Sampai 3 bulan, sampai 4 bulan baru sembuh. Tapi tenang Pak, laki-laki cuma sekali. Coba dengan perempuan. Kalau punya anak 12 kali harus berceceran darah. Dan di situ tanya sama ibu-ibu, perjuangannya luar biasa. Saya belum pernah lihat perempuan lahir itu ketawa tuh, nggak pernah ada. Saya waktu itu saya melahirkan 3 kali, saya tongkrongin, pengen tahu kayak apa sih. Ternyata keringatnya segede-gede kebo. Bukan kebo segede-gede keringat. Itu sampai bercucuran, yang ada Pak nangis. Cuma untung istri saya ini orang beragama, maka begitu nangis yang keluar Allah, Allah, Allah. Coba bayangkan kalau nggak beriman, bisa ngamuk, bisa aja keluar bahasa yang nggak bagus. Begitu sakit keluar darah, lalu kemudian bisa maki-maki suaminya, ini gara-gara lo Paul. Bisa aja begitu nangis ngamuk. Tapi lihat perempuan luar biasa. Makanya ibu belajar dari istrinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya istri 2. Satu Siti Hawa. Satu Siti. Yang pertama Siti Hajar apa Siti Sarah? Yang punya anak Siti Sarah apa Siti Hajar? Yang punya anak Siti Sarah, Siti Hajar istri pertama. Nah ini Bu belajar dari istri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri 1 Siti Hajar, nggak punya anak, punya anak, sabar. Akhirnya Nabi Ibrahim diizinin suruh nikah lagi. Makanya laki-laki jangan dicegah, lebih baik diizinkan. Kalau nggak diizinin malah nyolong. Tapi kalau diizinin malah biasanya nolak. Saya sering ditawarin sama istri saya, mau nambah enggak? Saya bilang enggak. Kalau ditawarin malah males Bu. Tapi kalau dicegah jadi. Makanya sesekali tawarin nggak apa-apa. Kalau di rumah iseng-iseng gitu. Siti Sarah izinin, wah suami Ibrahim gak jadi masalah, silakan. Maka nikahlah dengan Siti Sarah. Siti Sarah berdoa di samping Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa di samping Ka'bah, ketemulah jodohnya di situ. Cuma perjuangan Siti Sarah gak main-main. Di antara Safa Marwah sama Nabi Ibrahim ditinggal 1 gurun pasir, tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada pohon, tidak ada siapapun di situ. Siti Sarah ditinggal sama Ismail. Ismail masih kecil digendong. Sarah nggak pernah ngomong macam-macam sama suaminya. Sarah, aku segera kembali lagi ke Palestina untuk menyampaikan dakwah risalah Allah. Apa kata Siti Sarah? Tafadhol wahai suamiku, silakan jalan. Nah ini perempuan luar biasa. Suaminya naruh istrinya di gurun pasir, nggak ada siapa-siapa, ditinggal, iya aja udah. Sabar. Mudah-mudahan Polwan bisa belajar dari Siti Sarah. Pasti ya Bu. Karena saya lihat Polwan itu emang gagah perkasa, kuat mentalnya. Makanya sabar itu kunci nomor 1. Saya punya sahabat polisi di Polantas. Saya kalau mengatur lalu lintas lagi macet, saya nggak sedikit nggak 1-2 saya dengar dari kuping saya, katanya maki-maki saya. Saya bilang, dan 1 kali maki-maki kalau Anda ini sabar, pahala berlipat-lipat. Saya bilang, jadilah seperti tanah, dan tanah itu nggak pernah usil, sabar. Dicangkul sabar, diinjak-injak sabar, digali PLN sabar, dibajak pakai bajak mesin juga sabar. Saking sabarnya tanah, maka tanah nggak ada harganya, semakin ke sana semakin murah tuh nggak ada. Coba cek harga tanah, semakin ke sana semakin mahal. Dan silakan ibu-ibu Polwan belajar. Sekarang banyak orang jualan bawa mobil yang alat-alat itu loh, jualan sapu, ember itu udah biasa. Ibu pernah nggak lihat ibu Polwan ini orang masuk ke komplek jualan tempat air yang nggak ditawarin tapi dibabuk-babukin? Oh iya, apa itu? Bukan ember, ember kecil, gede. Bang, itu
itu saya sudah lihat di kampung tuh, ngomong enggak apa enggak orang kayak orang ngamuk karena stres. Goprak gitu, goprak. Saya pikir orang lagi ngapain, goprak gitu. Enggak nawarin, cuma memperjelas kepada masyarakat, barang yang saya bawa ini bukan barang murahan. Ini kuat, diantemin gak pecah. Kalau Anda beli, Anda gak rugi karena ini kuat. Allah munculin Siti Sarah dengan berbagai macam cobaan supaya Sarah ini kuat, dan masyarakat melihat bahwa Siti Sarah itu memang perempuan yang jiwanya luar biasa, gak frustasi. Makanya sekarang kalau ibu berangkat haji, Safa Marwah itu lumayan lah, sekitar 4 kilo kalau bolak-balik. Itu kan sejarahnya gak lepas dari Siti Sarah. Anaknya nangis mau minum, air susunya nggak keluar, air tidak ada, cuma emak nggak pernah frustasi. Memang luar biasa Pak perempuan. Demi anaknya digeletakin cari air, bolak-balik nggak ketemu-temu, tapi terus nyari. Akhirnya ketemulah yang oleh kakinya Nabi Ismail itu nyentuh lalu keluar air. Cuma nggak bisa diminum karena masih kemana-mana, nggak ada tempatnya. Maka kemudian berdoa, zami, ya Allah kumpulin airnya ya Allah. Maka kemudian air itu terkumpul, jadilah sekarang air Zam-Zam yang debetnya nggak pernah kurang, diambil berapa juta orang pun ya segitu-gitu aja, nggak tahu sumbernya dari mana. Kalau tafsir sebagian menjelaskan itu linknya langsung dari surga, sama kayak Hajar Aswad. Andai saja Rasulullah tidak mencium batu itu, kata sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, saya tidak akan mencium. Cuma karena Nabi mencium, maka sekarang berbondong-bondong. Cuma kalau lagi musim haji susah. Tapi di sana banyak orang Indonesia yang jadi joki. 300 real. Nanti dikawal sampai nyium. Balik lagi, nyari lagi 300 real. Sampai lagi nyium, baru kemudian balik lagi. Banyak orang Indonesia di sana supaya bisa nyium Hajar Aswad. Nah, artinya saudara hadirin yang berbahagia, perempuan ini memang sampai saking hebatnya perempuan, sampai Allah berikan di Al-Quran ada namanya surat An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal, itu nggak ada. Yang ada itu surat An-Nisa, surat perempuan. Sampai Nabi saja ngomong al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nabi nggak pernah ngomong surga ada di bapak-bapak, tuh nggak ada. Kenapa Nabi ngomong di ibu? Karena memang kuncinya di situ, Pak. Anak bisa jadi presiden, itu bagaimana ibu? Anak bisa jadi jenderal, itu bagaimana ibu? Anak bisa jadi orang besar, itu bagaimana ibu? Maka Al-Quran sudah kasih tahu, ibu-ibu kalau menyusuin anaknya itu ditempelin, itu rahasianya Allah. Sebab anak yang nempel, mohon maaf ibu, ke daerah bagian tertentu ibu selama 2 tahun, itu membuat anak cerdas panca inderanya bahwa itu ibumu. Kalaupun kemudian bisa berapa ratus tahun sekalipun, dia akan ketemu nanti di akhirat. Itu ibumu 2 tahun. Maka kalau sering nempel, jadi akrab, kenal. Bapak-bapak juga sama. Sering nempel, Pak, Allah luar biasa, Pak. Maha pinternya Allah luar biasa. Bayangkan kalau Al-Quran bicara nyusuin anaknya bukan haulain 10 tahun, itu bukan anak doang yang diuntungin, bapaknya dirugiin, Pak. Cuma Allah pintar, haulain cukup 2 tahun. Kenapa? 2 tahun sudah yang terbaik. Lebih dari 2 tahun anak malah jadi gak cerdas. Siapa yang diuntungin? Kita. Anaknya udah selesai, kita kan gitu. Dan itu tidak ada larangan bagi kita. Yang sering nempel malah jadi kokoh. Oh iya, gak percaya. Kalau mau belajar cari ilmu gak usah jauh-jauh, Pak. Dari situ udah dapat. Coba Bapak ke supermarket, susu buat anak 1 bulan nggak bisa dikasih minum susu untuk 50 tahun. Kalau anak 1 bulan dikasih susu yang 1 tahun, mencret. Kalau anak 2 tahun dikasih susu yang 50 tahun, anak bisa jadi rusak. Tapi produknya Allah, baru lahir cocok, 1 bulan cocok, 2 bulan cocok, 3 bulan cocok, sampai umur 40 tahun cocok, ada masalah. Itu luar
yang berbahagia, terutama kepada ibu-ibu ini, ayo, terlebih ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara kita berada di Mekah, yang konon sekarang cuacanya sangat luar biasa sampai 43 derajat Celcius. Di Indonesia aman, nyaman. Tapi harus ingat, karena tadi ada saudara kita yang lagi sakit, ada juga ibunda dari salah satu anggota kita ada yang meninggal. Kita jadikan renungan. Saya 2 hari yang lalu membuka hadis, ketemu dengan bahasa begini, Innal ardo la tunadi kulla yaumin sab'ina marrah. Sesungguhnya bumi yang kita injak ternyata setiap hari memanggil kita ini sab'ina marrah, 70 kali. Apa bahasanya tanah? Ya Adam, kulu masyitum wastaitum. Anak cucu Adam, jalan di atas bumi, makan sesukamu, makan sesuka selera kamu. Tapi di situ tanah, Pak, dengan bahasa yang begini, fa wallahi, maka demi Allah, wawanya wawu qasam. Fa wallahi, maka demi Allah, saya akan memakan, la akulanna lahumakum wa juludakum. Saya akan memakan dagingmu dan saya akan menghabisi kulit-kulitmu. Maka siapapun di antara kita yang jalan di atas bumi tidak boleh sombong. Karena apa? Tanah ini udah ngincer kita. Maka orang kalau sudah masuk ke liang kubur, gak usah hitungan tahun, hitungan minggu, bulan, insya Allah sudah habis semua. Dan sekarang lagi musimnya orang meninggal dadakan. Saya punya kakak ipar, jam 2 ngobrol sama saya, setengah 3 gorengin tempe buat anaknya, jam 3 wassalamualaikum. 2 hari yang lalu ada rumahnya di Kebon Jeruk, main ke tempat kakaknya, baru selesai minum teh, selang 5 menit wassalam. 1 bulan yang lalu di Indramayu, saya lagi acara di situ. Begitu selesai acara, orang ini habis ngaji, nggak ada masalah, nggak tahu sakitnya apa, tiba-tiba sampai rumah, wassalamualaikum. Jadi luar biasa. Maka kita yang masih hidup harus berdoa kepada Allah. Kesehatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang lagi sehat mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang sudah kembali kepada Allah mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pesan terakhir kepada ibu-ibu polwan, saya yakin jabatan predikat ibu adalah sudah Allah pilih, sudah Allah takdirkan menjadi pelayan masyarakat. Semakin banyak tantangan, semakin gede nilainya. Semakin banyak nggak enaknya, semakin besar pahalanya. Nggak usah khawatir. Justru orang hidup tidak ada tantangan, pahalanya sedikit. Semakin banyak tantangan, semakin besar pahalanya. Semakin banyak orang yang mencaci, semakin kita diuntungkan kalau kita tahu. Dan ini Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira yang mengatakan beriman lalu kemudian tidak Allah uji? Ketika kita sudah beriman, pastilah kemudian kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, ini yang bisa dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan selamat sekali lagi kepada keluarga besar Polwan. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya, Allah sukseskan dalam segala tujuannya, dan Allah jadikan segala keturunannya keturunan yang salihin salihat. Dengan niat tadi Al-Fatihah. Dan saya ucapin terima kasih kepada keluarga besar Satpasim Polda Metro Jaya dengan doa Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, kemarin ada hamba Allah yang dari Bekasi itu masuk ICU setengah bulan, gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain. Kita doakan bareng-bareng dengan Fatihah kayak tadi. Alhamdulillah Allah kasih sembuh. Lalu kemudian sekarang sudah kerja lagi. Dan baru setengah bulan yang lalu lah sudah datang ke pondok menunaikan nazarnya. Istrinya ngomong, Ustaz, kalau suami saya bisa sembuh, saya akan bangun pesantren dan saya akan berikan bila perlu semua duit yang ada pada saya akan hibahkan semua. Ternyata luar biasa.
perempuan itu kadang-kadang ngeremehin suaminya sakit setengah bulan saja udah kalah kabur. Itu masuk ruang ICU setengah bulan, itu udah nangis, udah berhenti istrinya. Padahal laki-laki yang lain masih banyak, tapi ditungguin pagi siang sore. Wah, luar biasa. Duitnya melimpah ruah, nggak kehitungan. Anaknya mobilnya mewah-mewah, rumahnya bagus. Dan saya kemarin diundang ke rumahnya, memang rumahnya gede, dan di dalamnya isinya burung banyak. Dan burungnya nggak ada harganya yang di bawah 10 juta. Burung mahal semuanya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menitipkan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan doanya. Datang lagi 2 hari yang lalu hamba Allah melihat ke pesantren, Ustaz bisa nggak saya bangun tempat wudhu? Dan alhamdulillah akhirnya sekarang sudah mulai dibangun. Ada lagi yang datang, Ustaz saya bisa nggak bantu karpet? Alhamdulillah akhirnya sudah jadi penuh semuanya. Ini semuanya adalah berkat doa keluarga besar Satpasim Polda Metro Jaya. Maka saya ucapkan sekali lagi jazakumullah. Mohon doanya juga kepada kami yang saat ini kami masih kekurangan asrama, karena ada 50 santri yang sekarang belum dapat asrama, masih saya taruhkan di tempat aula. Mudah-mudahan setelah ngaji ini Allah menyerahkan hamba-hamba Allah dari mana seluruh penjuru belahan Nusantara, ada yang nitipin lagi sehingga asramanya cukup. Dan tidak ada hal yang tidak mustahil kalau kemudian doanya bersama-sama, terlebih di sini ada anak yatim. Itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ila liqa ma'assalamah wa syukran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.